keutamaan memperbagus wudu. Nah, jadi wudu tuh mesti kita perbagus lah. Jangan asal-asalan, Pak. Ada keutamaannya wudu itu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? An Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa asanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dengan sebagus-bagus wudu. Wudunya diperhatikan betul. Kharajat khatayahu min jasadihi. Maka akan keluarlah kesalahan-kesalahan dari badannya tadi. Ketika kita cuci tangan, hilang tuh dosa dari tangan. Ketika kita cuci mulut, hilang kesalahan-kesalahan dari mulut tadi. Ketika kita cuci jasad-jasad kita tadi, maka dari jasad itu lepas segala bentuk dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Hatta kata Nabi, takhruja min tahti azfari. Ya, sampai keluar dari kukunya tadi. Sampai keluar daripada kukunya. Jadi berwudu itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berwudulah dengan yang benar, sempurnakan. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, yang paling banyak kita lalai dalam berwudu ada beberapa. Yang banyak kali kita lalai dalam berwudu. Kesalahan dalam berwudu yang paling banyak dilakukan oleh orang yang berwudu, yang pertama dalam membasuh muka. Itu kadang kurang sempurna. Bapak sekalian, yang namanya muka itu, yang kata Allah, yakni faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini termasuk wajib wudu, membasuh wajahnya. Ya. Yang pertama wajah. Yang namanya wajah itu batasannya dari ujung tumbuh rambut ini, Pak, nih, sampai dagu. Terus ini telinga nih, nih. Kiri kanan. Nih. Jadi ini mesti basah semuanya. Mesti basah semuanya. Nah, kalau dia basuh sini aja, ini enggak kena. Ini paling banyak. Ini sampai bertahun-tahun kita wudu, tapi kalau kita tidak memperbagus wudu kita bagaimana? Karena mau basuh wajah itu termasuk perkara yang wajib, Pak, dalam wudu tadi. Faksilu wujuhakum. Ya kan? Basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi wajah itu sempurna, Pak. Sampai sini, Pak. Yuk, kena nih bulatan ini seluruhnya mesti kena air. Satu saja, ada seujung jari saja tidak kena air, maka Allah akan bakar kita dengan api neraka. Gak sempurna wudu kita. Nah, itu paling banyak. Ada orang kan gini aja kan, sirai kanan gak kena, semua ini mesti kena. Kayak pelan-pelan wudu. Basuh semua kena sampai dagu. Kalau ada jenggot, kenakan air jenggot. Kalau nggak ada jenggot, ya nggak usah. Ya. Yang kedua, yang paling banyak kesalahan berwudu, yang paling banyak membasuh ya tangan dari mulai ujung jari sini sampai sini. Kebanyakannya orang kan membasuh, ketika dia udah membasuh tangan pertama 3 kali, dia basuh tangan sampai siku-siku dari mulai sini, Pak, sampai sini. Ini nggak dibasuhnya lagi. Nah, ini paling banyak. Karena kata Nabi, kata Allah, wa aidihim ilal marafiq, dari mulai ujung tangan kalian sampai siku-siku. Jadi walaupun ini sudah kita cuci di pertama kali kita wudu, ya kan? Jangan lupa ketika kita berwudu tadi tetap untuk membasuh tangan sampai siku-siku dari ujung sini.
Dari sini. Ini mesti kena, Pak. Mesti kena dari sini, Pak. Jangan dari sini ke panjang kita, dari sini ke sini, ya kan? Karena menganggap ini sudah dibasuh. Sebenarnya semuanya Allah perintahkan dari sini sampai sini. Boleh seperti ini, boleh dari sini juga, nggak masalah. Nah, yang penting dari mulai sini basuh. Nah, ini para ulama mengatakan kalau kita basuh tangan dari pergelangan tangan nih sampai siku-siku ini nggak kena air, nggak sah wudhu kita. Nggak sah wudhu kita. Karena Allah sebutkan wa aydihim ilal marafiq, dari ujung jari ini sampai siku-siku mesti kena apa? Makanya pentingnya kita mengaji, tahu kita, ya kan? Yang ketiga, yang paling banyak, yang kata Nabi SAW, yakni tumit yang nggak kena air, kaki, Pak. Membasuh kaki itu kadang kita basuh depannya aja. Tumitnya ini nggak kena air, ini paling banyak. Tumit belakang itu nggak kena air karena kita basuh depan. Yang kaki itu kan dibasuh sampai mata kaki, seluruhnya mesti kena, Pak. Nah, kata Nabi SAW, wailul aqabu minanna. Celakalah, kata Nabi, mata kaki yang tidak kena air, dia akan dibakar oleh api neraka. Berarti kan kalau mata kaki itu, ya kan, tumit atau mata kaki itu aqab, cuman sebesar dirham ini, nggak kena, dibakar. Dan bukan hanya mata kaki saja, kaki yang nggak kena air wudhu tadi, seluruh anggota wudhu kalau nggak sempurna kena air, kita akan dibakar oleh Allah SWT di api neraka. Makanya berwudhu itu kita perbagus, ya, dibenarkan Bapak-bapak sekalian. Nah, ini tentang berwudhu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, tentang wudhu? Silakan. Ya, boleh. Gak apa-apa, boleh. Yang penting kena semua. Boleh, gak apa. Ada yang terbalik ya. Tapi abdolnya memang dari sini, dari ujung sini. Tapi kalau ada orang yang melakukan dari sini, terbalik ya kan, sah wudhunya. Yang penting kena nih. Yang jadi masalah, dia basuh dari sini ke sini. Ujung jari nggak dia siram karena dia anggap di awal tadi sudah dicucinya kan. Nah, itu yang bahaya. Nah, ada lagi, Pak, silakan. Ini masa basuh biasa pakai ininya ya. Itu kan apa banyak kan pakai ini ya. Iya. Sebetulnya itu yang bagaimana, Pak, yang iya. Yang sebetulnya itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa dalam Nabi SAW ketika mengusap kepala itu Rasul mulai air, ya kan, dari ujung tumbuh rambut nih sampai tengkuk, sampai ke tengkuk. Kemudian Nabi kembalikan lagi, kemudian Nabi langsung ambil telinga. Ini sesuai dengan konteks hadis yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya begini, Pak, yang begini itu juga, Pak. Ya, itu hukumnya sah aja. Hukumnya sah. Sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Uq, ya, aku mengatakan sah seperti ini, kata Imam Syafi'i. Karena mengusap kepala itu ada yang menafsirkan mengusap sebagian. Tapi kata Imam Syafi'i, aku lebih suka, ya, dia basuh seluruhnya. Nah, basah sampai sini. Seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung diambil telinga. Itu yang dicontohkan Nabi. Itu Imam Syafi'i lebih suka lah. Lebih suka. Masih sah, Pak. Masih sah. Tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cakap tak sah, habis kita nanti dikeroyok orang. Orang daya-daya itu marah dia sama kita, ya kan? Tapi sesuai konteks hadis. Konteks hadis seperti itu. Lakukanlah apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi membasuh ini dengan telinga tadi itu ranah khilafiyah.
ranah khilaf. Betul lagi nih Pak. Ya. Di masalah sholat Pak. Waktu imam mengucapkan Assalamualaikum Hamidah dan makmum baca apa Pak? Oh iya. Nah, Waktu iman mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jamaah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Habis itu baru boleh dia lanjutkan mil'us samawati wal ard, terus sampai habis boleh, ada masalah. Tapi sunnahnya kata Nabi, kalau kalian mendengar imam membaca sami Allah liman hamidah, kata Nabi ucapkanlah oleh Rabbana walakal hamdu. Mau dilanjutkan dengan zikir mil'us samawati wal ard terus sampai akhir silahkan. Ada juga orang yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, silahkan. Itu sunnah Pak. Rabbana walakal hamdu. Tapi bacanya jangan keras-keras pula. Ya kalau di Mekah ya. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd, karena mungkin wujudnya besar. Jadi mungkin ada orang yang enggak dengar. Ya, tapi bacanya kalau sahabat jamaah sesuai dengan kita Pak dengar aja. Jangan besar-besar Pak. Rabbana satu Rabbana lakal hamd, kejut Pak Imam. Rabbana walakal hamd. Jadi jamaah rahimana ini udah masuk waktu Isya ya. Dah azan belum? Belum ya? Sekali lagi. Baik, ada lagi Pak pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada